Aguru. Yo, what's up guys, and welcome back to my YouTube channel. Masih bersama gua Felix Kusuma, reviewer action figure dari berbagai macam merek dan lini. Dan di depan kalian seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, ini sudah ada satu buah figur Ultraman lagi, dan kali ini kita kembali ke lini ZD Toys ya. Jadi ya seperti yang bisa kalian lihat di sini, ini kita udah ada ZD Toys Ultraman Agul ya. Jadi ini masih MISB ya, seperti yang bisa kalian lihat ini masih tersegel plastiknya semua. Dan ini gue beli di TikTok Shop ya, seharga 97 ringgit Malaysia, sudah termasuk shipping ya. Jadi kalau di rupiah ini tuh kurang lebih sekitar berapa ya, 340.000 rupiah kurang lebih ya, sudah termasuk dengan ongkir. Dan ya seperti ini ya, bisa kalian lihat ini guys, penampakan box dari ZD Toys Ultraman Agul. Oke, jadi ya menurut gua sih ini keren banget ya si Ultraman Agul. Dan ya simple untuk boxnya si ZD Toys. Jadi penampakan depannya seperti ini ya guys, bisa kalian lihat si Ultraman Agulnya tuh lagi nantangin orang kayak gini ya. Oke, dan ya di sampingnya ini tulisan Mandarin ya, gua nggak tahu apa sih, tapi kemungkinan sih Ultraman Agul sih ya tulisannya mungkin ya. Dan ya ini bisa kalian lihat juga untuk bagian belakangnya ya, bagian belakang boxnya bisa kalian lihat di sini. Ini adalah pose-pose keren sih Ultraman Agulnya. Oke, jadi ini pose berdiri. Oke, dan ini ada gimmicknya ya, bisa menyala untuk mata dan juga color timernya. Lalu kemudian di sini bisa kalian lihat juga dia nembakin photon crushernya ya, dari jidatnya itu. Oke, lalu kemudian ya akan dapat stand juga, dan ada dapat pedangnya si Agul juga ya. Dan ya ini adalah Ultraman Agul versi 1 nih ya, harusnya ini ya. Oke, meskipun dia nggak tulis ya, nggak seperti si Ultraman Gaia yang lalu, tapi yang ini harusnya Ultraman Agul versi 1. Oke, so ya seperti ini boxnya, dan langsung saja kita unboxing ya guys. Gua udah penasaran. Oke, udah nggak sabar nih. Jadi langsung saja kita unboxing. Nih, buka segel plastiknya. Oke, dan ya udah dibuka, dan langsung saja kita buka nih ya guys. Oke, jadi udah gue bukain nih ya. Dan susah nih kita keluarin. Oke, jadi ada dua partisi ya. Oke, dan ya boxnya kita kesampingin dulu. Oke, so partisi yang pertama, yang ini kita akan dapat si figurnya sendiri ya, si Ultraman Agulnya. Oke, dan juga ada dapat magnetnya di sini ya guys. Lalu kemudian di partisi kedua, 3 partisi ya, karena partisi ketiga ini dapat standnya juga ya, ada standnya juga di sini ya guys, bisa kalian lihat. Oke, dan ya di partisi kedua di sini kita dapat 3 pasang optional hand. Oke, ini ada alat berubahnya. Oke, lalu kemudian dapat kepala yang nembakin photon crushernya, dan juga pedangnya si Agul ya. Jadi ya kita kesampingkan dulu untuk aksesorisnya, dan langsung saja kita keluarin figurnya di sini ya. Oke, dan ya waktunya kita keluarin figurnya dari dalam blisternya. Dan ya inilah dia guys, ZD Toys Ultraman Agul.
Oke, jadi ya langsung aja kita copot plastik-plastik yang ada di bagian perutnya ini. Oke. Dan ya, langsung saja mari kita coba lihat detailnya lebih dekat ya guys. Oke. So, coba kita zoom. Oke. So ya, bisa kalian lihat di sini ya guys. Ini dari segi skala ya jauh lebih gede ya pastinya daripada SAF, dan ya ini mungkin kurang lebih seperti skala Ultra X kali ya mungkin. Oke, jadi memang besar untuk set di toys ini ya, lebih besar daripada SAF, dan ya gua rasa juga kayaknya mungkin lebih besar daripada figure standar sih ini ya. Oke, jadi detailnya seperti ini guys, bisa kalian lihat, cakep banget sih kalau menurut gua untuk detailnya ini. Oke, coba kita zoom. Oke, so bisa kalian lihat di sini ya guys untuk detailnya. Ini kalau menurut gue sih bagus banget sih untuk detail kepalanya, oke, dan juga armor protektornya, bagian color timernya, oke, dan ya turun sampai ke kaki-kakinya pun semuanya di sini terlihat sangat bagus ya kalau menurut gue ini guys. Oke, catnya rapi dan ya sangat detail juga. Jadi menurut gue sih untuk figur seharga 300 ribuan detailnya sudah mantap punya ya guys. Jadi ya very worth sih kalau menurut gue. Dan ya ini ada magnetnya juga ya di sini guys. Oke, jadi ini magnetnya harusnya kalau kita tempelin, nah tuh bisa kalian lihat guys, bisa nyala matanya. Oke, kita tempelin juga ini, ting nung ting nung ting nung ting nung. Oke, mantap banget. Kalau di ini sekali lagi mati, kalau ditempel sekali lagi nyala biru ya. Oke, bisa kalian lihat nggak ini guys? Oke, udah kelihatan nggak? Oke, color timernya nyala berwarna biru. Wah, keren banget nih ya guys, set di toys bisa menyala, cuma 300 ribuan, harga murah tapi original ya. Ini mantap banget sih set di toys. Oke, dan ya berikutnya kita coba tes untuk artikulasinya ya, apakah ada improvement atau enggak. Jadi seperti yang kalian tahu ini adalah volume kedua dari set di toys ya. Jadi apakah ada improvement dari volume yang pertama? Mari kita cek. Oke, so artikulasi kepala. Oke, bisa menengok ke kiri, bisa menengok ke kanan, bisa berputar 360 derajat, nggak ada masalah. Oke, tapi nggak bisa ditekuk ke kiri, nggak bisa ditekuk ke kanan, mau mendongak ke atas pun nggak bisa ya guys. Seperti yang bisa kalian lihat, ini langsung copot kepalanya pas gua mau mendongak ke atas. Jadi untuk artikulasi kepala sangat terbatas karena dia pakai model ball joint seperti ini ya guys. Jadi artikulasinya terbatas. Artikulasi leher pun nggak ada ya, lehernya pun nggak bisa ditekuk ya guys, nggak ada artikulasi di lehernya, sayang sekali. Oke, lalu bagaimana dengan artikulasi di lengannya? Oke, artikulasi di lengannya bisa mengangkat setinggi ini kurang lebih. Oke, bisa berputar naik ke atas seperti ini juga. Oke, nggak ada bicep swivel, tapi di sini harusnya dia butterfly joint ya guys, seperti ini, bisa ditarik keluar masuk seperti ini. Oke, lalu kemudian di sini double joint, jadi bisa menekuk masuk dalam banget ya, seperti ini guys, dalam. Oke, dan kemudian artikulasi di pergelangan tangannya bisa diputar-putar kayak gini nih. Oke, so ya, mari kita coba buat posenya si Ultraman Agul. Copot nih. Jadi iya, kalau terlalu dipaksain dia akan lepas kayak gini ya guys. So masih kurang nih kalau untuk artikulasinya. Oke, lanjut ke artikulasi dada dan perut. Oke, mendongak ke belakang sejauh ini, membungkuk ke depannya sejauh ini ya guys. Oke, bisa berputar dikit ke kiri, bisa berputar dikit ke kanan. Oke, miring kiri, miring kanan kayak gini juga masih
bisa. Oke. Lalu kemudian artikulasi kaki ini bisa ditarik turun ya, kayak gini guys. Oke. Lalu kita coba menendang ke depan. Oke, menendang ke depannya sejauh ini guys. Lumayan. Oke. Menendang ke belakang juga sejauh ini. Cukup lumayan, dan bisa kita lihat di sini joinnya untuk kakinya double join. So dia bisa menekuk ke belakang sejauh ini ya guys. Oke. Which is cukup nice. Oke. Dan ya, ada artikulasi di pergelangan kakinya juga, bisa putar kiri kanan, ke atas, ke bawahnya cuma dikit, dan ya, Sadly Toys juga bisa ditekuk bagian ujungnya seperti SAF gini ya. Oke. So menurut gua sih sudah cukup lumayan, hanya saja memang artikulasi dada dan perutnya juga masih kurang ya. Dia pakai sistem ball joint kayak gini, jadi dia nggak bisa yang terlalu nekuk. Oke. Jadi kurang bisa buat posenya si Ultraman Agul yang keluar dari laut itu loh, yang kayak gini. Oke. Kurang dapat nih untuk ininya, angle-nya. Harusnya kan dia lebih merunduk kayak gini nih. Tapi kalau dipaksain, nah, akan lepas kayak gini. Jadi ya, Sadly Toys meskipun udah di volume 2, sayang sekali untuk bagian artikulasinya masih terbatas ya. Tapi ya, mengingat harganya yang cuman 300 ribuan, ya kita nggak bisa ngarep terlalu banyak sih ini ya. Tapi ya, sudah cukup lumayan sih untuk artikulasinya sih Sadly Toys Ultraman Agulnya ini. Oke. So ya, kurang lebih seperti itu untuk detail dan juga artikulasinya. Next kita akan cek untuk aksesorisnya ya. Oke, figurnya kita kesampingkan dulu. Dan ya, berikutnya kita cek blister kedua yang berisikan aksesorisnya. Oke, so let's see yang ini. Kepala yang menembakin Photon Crusher-nya. Oke. So mari kita coba tukarkan kepalanya. Oke. Cukup mudah untuk menukarkan kepalanya, tapi gua rasa yang di kepala yang ini nggak ada LED-nya ya. Nah, seperti yang bisa kalian lihat nih guys, gua tempelin magnet, nggak nyala ya, nggak ada LED-nya di kepala yang ini, sayang banget. Oke. Dan ya, coba kita ganti optional hand-nya. Kita ganti pakai tangan yang ini ya guys. Oke. So coba kita buat posenya. Nembakin Photon Crusher-nya. Ya, kayak gini kurang lebih nih guys. So ya, sayang banget artikulasinya sangat-sangat limited. Jadi kurang enak sih kalau buat di pose-posein. Tapi ya, untuk detailnya sendiri, detailnya sih udah cakep. Cuman memang Sadly Toys kelemahannya ini ada di segi artikulasinya. Ya, untuk artikulasi ini masih kurang. Masih bagusan SAF sih kalau buat artikulasi. Oke. So ya, kita cabut aja kepalanya, balikin ke kepala yang biasa. Oke. And then next, oke, kita coba pakai ganti optional hand-nya sama yang ini. Oke. Ini gayanya yang lagi nantangin ya.
Kayak gini guys. Maju lo. Oke. Nantangin nih si Ultraman Agul. Oke. Hei, Bandai, kapan nih keluarin SAF-nya Ultraman Agul? Nih, Set the Toys sudah duluan. Nih, nantangin nih. Oke. Maju lo. Ya, kayak gitu. Oke. Dan iya, masih ada satu lagi, yaitu efek pedangnya. Oke, jadi ini harusnya bisa dimasukin kayak gini aja sih. Oke, so iya, dia jadinya kayak gini ya guys. Harusnya sih ya, kalau gua nggak salah sih masukinnya ini. Ya harusnya sih kayak gini. Oke, jadi masuk ke tangan yang ini. Oke, nih ada pedangnya nih, mantep. Oke, so ya kurang lebih seperti itu untuk aksesoris senjatanya si Set the Toys Ultraman Agul ini. Oke, dan ya ini ada alat berubahnya juga. Oke, yang kecil ini guys. Oke, Aguru. Oke, dan ya sisanya cuman stand base-nya aja ya di blister yang ketiga. Oke, so ya nantilah gua pasang untuk stand base-nya. Jadi ya waktunya kita masuk kepada kesimpulan. Jadi kalau kesimpulan gua pribadi ya, untuk Set the Toys Ultraman Agul ini di harga 300 ribuan, gua bilang cukup lumayan ya. Kalau misalnya budget kalian terbatas, Set the Toys adalah salah satu pilihan alternatif ya. Kalau kalian nggak punya cukup budget untuk beli SAF, ataupun ya memang belum ada SAF figuresnya ya, kayak si Ultraman Agul ini memang belum ada SAF figuresnya. Jadi ya pilihannya saat ini cuman Set the Toys-nya aja ya, si Set the Toys Ultraman Agul ini. Jadi ya kalau menurut gua pribadi sih gua akan beri nilai 7 dari 10. Oke, so kenapa cukup rendah? Jadi kenapa gua kasih nilai 7 itu karena detailnya sih sebenarnya bagus ya, detailnya bagus. Oke, catnya bagus, detailnya bagus. Cuman karena gua adalah orang yang sangat suka dengan artikulasi ya, buat pose-pose, menurut gue sih untuk Set the Toys ini artikulasinya masih kurang banget ya. Jadi gue cuma bisa ngasih nilai 7 dari 10 aja. Dan ya gue rasa mungkin segini aja dulu untuk video unboxing dan juga review dari Set the Toys Ultraman Agul. Seperti biasa, kalau kalian pendatang baru jangan lupa subscribe ke channelnya dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Dan kalau kalian suka dengan videonya, silahkan klik like di video ini, dan ya bisa share juga ke teman-teman kalian biar mereka juga ikut keracun. Dan seperti biasa, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan kita jumpa lagi di video yang selanjutnya. Gua Felix Kusuma pamit undur diri. Ciao. Oke, gue ralat nih ya guys. Ternyata di kepalanya yang ada efeknya ini bisa menyala juga ya. Ada efek LED-nya ya, seperti yang bisa kalian lihat sekarang ini. Ya, kepala yang nembakin photon crusher-nya ada efek LED-nya juga ya. Ini baru aja lampunya mati, seperti yang bisa kalian lihat guys. Mantap.